Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Akan diadakan gerakan doa puasa berantai selama 40 hari dari tanggal 9 Maret sampai 18 April 2025 yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita memuji Dia, kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama serukan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Hey! Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidup. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat hanya di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam Yesus. Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kami. Sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, oh. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Haleluya. Sebab kita percaya hanya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Sama-sama serukan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Hey. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Hey! Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Hey! Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Hey! Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh, kemenanganku. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Berikan suara
sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak menyerah, takkan pernah menyerah sampai kami lihat Tuhan Kau bekerja dalam hidup kami. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak menyerah, takkan pernah menyerah sampai kami lihat Engkau bekerja Tuhan. Sampai ku lihat Kau bekerja. Sungguh hati kami percaya. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
percaya, oh, ku takkan berhenti percaya, oh, ku takkan berhenti percaya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sungguh kami percaya kuasa-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Engkau bekerja Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami ke terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Percaya janji-Mu sempurna Tuhan, janji-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan, kasih-Mu besar. Allahku, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan, sangat baik di dalam hidup kami. Engkau baik, kami percaya. Janji-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan Maret. Artinya 2 bulan telah kita melewati tahun 2025 ini. Dengan segala anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita
kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana ada, itu adalah merupakan rangkaian keputusan yang telah kita buat di masa lalu. Albert Camus, penulis dan jurnalis yang terkenal dari Prancis yang hidup di abad yang silam, ia berkata, "Life is a sum of all your choice." Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang Anda buat. Artinya, saudara menjadi saudara saat ini karena berbagai keputusan yang telah saudara ambil di masa silam. Dalam hal ini, keputusan-keputusan yang benar akan membuahkan kehidupan yang bermakna dan berbahagia. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru akan mengakibatkan kehidupan yang diwarnai dengan penyesalan, bahkan penyesalan yang berkepanjangan. Keputusan-keputusan yang tepat akan menghasilkan kehidupan yang bermutu, produktif, dan limpah dengan sukacita. Itulah kehidupan yang digambarkan dalam kata level up, kata yang menjadi tema gereja kita untuk tahun ini. Sedangkan keputusan-keputusan yang meleset akan mendatangkan kehidupan yang level down, alias kehidupan yang merosot, yang berakhir di dalam kesia-siaan. Di saat yang sama perlu kita sadari bahwa tidak ada yang dapat menghindar dari keharusan untuk membuat keputusan. Suka tidak suka, mau tidak mau, sadar tidak sadar, setiap hari semua orang harus membuat berbagai keputusan. Mulai dari keputusan tentang hal-hal yang sederhana sampai kepada keputusan-keputusan yang penting. Bahkan orang yang tidak bersedia membuat keputusan pun sesungguhnya sudah membuat keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Selain itu juga perlu diingat bahwa keputusan-keputusan yang nampaknya sederhana dapat mendatangkan dampak yang sangat besar, yaitu jauh melampaui apa yang kita perkirakan sebelumnya. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah keberadaan pembangunan gereja kita di Pangkal Pinang ini. Keberadaan dari gedung ini tidak terlepas dari keputusan yang sangat sederhana yang diawali dari suatu dorongan yang kuat dari hati setelah beberapa saat selesai berdoa pagi hari pada hari Selasa di bulan Februari tahun 2007. 18 tahun yang silam untuk beranjak pergi melihat lahan tanah di tempat ini. Sesampai di sudut tanah yang saat ini menjadi pintu gerbang masuk area halaman gedung gereja kita ini, dalam hati saya diingatkan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Sejak saat itu setiap pagi saya datang ke lahan tanah kosong ini berkeliling untuk berdoa. Tidak lama kemudian, pemilik lahan yang tanah saya doakan tiap pagi tersebut berpesan kepada salah satu jemaat yang rumahnya berhadapan dengan tanah ini untuk bertemu dengan saya. 1,5 bulan kemudian kami datang ke rumahnya dan pemilik tanah yang saya doakan menyambut kami dengan mempersilakan kami masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Singkat cerita, pemilik tanah mengutarakan harapannya dan ia sangat senang bila tanah miliknya itu dibeli oleh gereja. Namun karena pada saat itu harga tanahnya belum sepakat dengan kemampuan gereja kita, sehingga kesepakatan untuk bersama-sama membawanya di dalam doa. Setelah itu kami pulang dan bercerita kepada beberapa orang hasil dari pembicaraan kami dengan yang punya tanah. Beberapa minggu kemudian seorang anak Tuhan yang sekaligus sebagai jemaat datang kepada saya menanyakan perkembangan mengenai tanah ini. Salah satu yang ditanyakan adalah apakah tanah yang dimaksud bisa dapat izin untuk gereja dibangun di situ. Saya menjawab pada saat itu bisa. Lalu anak Tuhan ini menyampaikan kepada saya, "Pak, tolong diurus saja dulu IMB-nya
urusan pembelian tanahnya belakangan saja. Lalu saya mengiyakan hal tersebut dan ia pamit pulang. Tidak lama kemudian sang punya tanah telepon saya dan ia menyampaikan kepada saya, "Pak, tanah yang saya punya itu tolong diurus dulu IMB untuk bangun gereja." Singkat cerita, kami urus semua surat-surat yang terkait dengan IMB bangunan gereja sampai keluar IMB dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 1 bulan. Lalu kemudian sertifikat tanah seluas 2000 meter persegi dengan harga yang sangat murah. Itu pun pelunasan harga tanah tersebut dibayar oleh anak Tuhan yang mendatangi dan menyuruh saya mengurus IMB bangunan gereja yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan sampai pembangunan gedung gereja itu selesai yang kita gunakan untuk beribadah sampai saat ini. Bagi sebagian orang, peristiwa itu bisa saja dianggap sebagai suatu kebetulan. Kebetulan setelah doa pagi, terdorong hati saya untuk melihat tanah. Kebetulan di lahan tanah kosong itu ada jemaat GKPB. Kebetulan yang punya tanah ingin menjual tanahnya. Kebetulan yang punya tanah orang Kristen. Dan tentu ingin tanahnya dibeli oleh gereja untuk dibangun tempat ibadah. Kebetulan ada jemaat yang diberkati ekonominya dan ia ingin menyumbang. Kebetulan orang-orang sekitar tanah itu baik-baik dan tidak berkeberatan untuk bangun gereja di situ daripada tanah itu tidak terurus dan menakutkan kalau lewat di situ. Kebetulan pengurusan izin berjalan dengan lancar. Kebetulan seluruh jemaat itu mendukung pembangunan gedung gereja sehingga gedung ini jadi seakan-akan suatu rangkaian dari kebetulan. Namun saudara harus diketahui bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada yang bersifat kebetulan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan mengatur segala sesuatu agar rencananya digenapi. Berarti dalam ini adalah penting untuk mengalami dan menaati tuntunan Tuhan. Tuntunannya yang menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat. Tuntunannya kita alami secara sadar atau tanpa sadar. Tuntunan Tuhan yang memungkinkan kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Tuntunan yang seperti itulah yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ayat firman Tuhan yang sangat penting dan yang memberi jaminan bagi kita bahwa mengikuti tuntunan Tuhan akan membuahkan kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Mari kita baca ayat firman Tuhan tersebut. Dan karena cuma satu ayat, mari kita baca 2 kali. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Sekali lagi, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan." Ketika Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ini, saat itulah ia sedang berada di kota Yerusalem. Apabila kita membaca Injil Yohanes pasal 7, kita akan mengetahui bahwa di saat itu orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah salah satu dari 3 perayaan keadaan yang terpenting yang harus dirayakan oleh orang Yahudi, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Imamat pasal 23 dan yang ditegaskan ulang di dalam Ulangan pasal 16. Ketika perayaan tersebut adalah Paskah atau hari raya roti tidak beragi atau hari raya ke-7 minggu dari hari raya Pondok Daun atau Sukot. Di dalam perayaan Paskah, orang-orang Yahudi memperingati pertolongan Tuhan dalam membebaskan mereka, bangsa Yahudi, dari perbudakan Mesir. Dan selanjutnya di dalam perayaan Pentakosta, mereka memperingati kebaikan Tuhan yang memberikan bangsa Israel firman-Nya, yaitu 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Sedangkan perayaan Pondok Daun, mereka memperingati pemeliharaan Tuhan
atas bangsa Israel selama 40 tahun. Yaitu ketika bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun dari Mesir sampai mereka memasuki negeri Kanaan. Di sepanjang perjalanan tersebut mereka tinggal di dalam kemah. Itu sebabnya di dalam perayaan Pondok Daun selama 7 hari tersebut orang-orang Yahudi tinggal di dalam pondok-pondok yang mereka dirikan di luar rumah mereka. Lebih jauh, apabila kita membaca Yohanes 8 ayat 2, maka saudara akan melihat ketika Yesus mengucapkan kalimat-kalimat di ayat 12 yang telah kita baca tadi. Di saat itu ia sedang berada di bait Allah. Kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk mendengarkan apa yang diajarkan. Yesus berkata bahwa dirinya adalah terang dunia. Di samping itu, ia juga berkata apabila orang mengikuti dirinya, maka mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan mengapa kita memerlukan tuntunan dalam kehidupan kita, yaitu karena pertama, kita berada di dunia yang gelap. Hal tersebut nampak dari pernyataan Tuhan Yesus tadi, yaitu siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dengan kata lain, apabila orang tidak mengikut Yesus, maka orang tersebut berjalan dalam kegelapan. Sebagaimana yang kita ketahui, orang yang berada di dalam kegelapan tidak akan dapat membedakan apakah yang ada di hadapannya adalah pintu yang terbuka atau dinding yang menghadang. Ia tidak akan dapat membedakan yang di hadapannya itu jalan yang datar atau jalan yang penuh jurang. Ia tidak akan mengetahui mana arah barat dan mana arah ke timur. Dengan kata lain, orang berada dalam kegelapan yang sangat pekat tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab dia tidak mengetahui arah mana yang harus ia tempuh. Apabila kita berada di dalam situasi seperti itu, maka kita tidak akan mampu membuat keputusan dan pilihan yang benar. Keputusan yang kita akan ambil bisa jadi merupakan keputusan yang keliru yang mendatangkan akibat yang fatal. Sedangkan kemajuan teknologi informasi yang berkembang semakin pesat di masa sekarang bukan memudahkan orang dalam membuat keputusan, justru mempersulit dalam membuat pilihan. Hal tersebut antara lain ditulis oleh Chris Westphal, seorang konsultan dalam dunia bisnis, dalam majalah Forbes dengan judul Why Even Small Decisions Are Difficult Right Now. Di situ ia menulis bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di masa lalu sangatlah penting untuk membuat keputusan di masa sekarang. Namun karena dunia berubah dengan sangat cepat, maka hal-hal yang dipandang tepat di masa lalu belum tentu tepat benar bila diterapkan di masa kini. Sebagai contoh, di masa lalu menyimpan uang dalam deposito di bank merupakan salah satu pilihan yang tepat, yaitu karena di masa itu bunga deposito masih cukup tinggi. Sedangkan di masa sekarang bunga deposito semakin rendah, sehingga bila dibandingkan dengan angka inflasi, bisa jadi bila sekarang mendepositokan uang di bank, maka uang saudara bukannya semakin bertambah, malah nilainya akan semakin berkurang. Alhasil, untuk menyimpan uang saudara miliki agar tidak mendatangkan kerugian bukan lagi semakin mudah, tetapi semakin rumit karena saudara menghadapi berbagai pilihan yang harus saudara ambil. Hal itu hanya salah satu contoh bahwasanya tidak mudah untuk membuat keputusan di masa sekarang. Sehingga Anda bagaikan orang yang berada di dalam lingkungan yang gelap. Itu baru menyangkut masalah menyimpan uang. Belum lagi keputusan-keputusan lain. Dengan semakin banyaknya pilihan, semakin tidak mudah bagi orang membuat keputusan. Sebagai contoh yang lain, dahulu kalau saudara akan minum kopi di rumah makan, paling saudara akan ditanya, kopi panas atau kopi dingin?
pakai susu atau tidak pakai susu. Itu saja. Sekarang kalau saudara hendak minum kopi di kafe, pilihannya ada berbagai macam pilihan. Dari americano, cappuccino, coffee latte, mochaccino, V60, dan berbagai macam pilihan-pilihan lainnya. Selain itu saudara juga masih akan ditanya, mau pakai kopi Sumatera, Toraja, Gayo, dan berbagai macam jenis lainnya. Kalau saudara menambahkan susu yang saudara pesan, saudara masih akan ditanya, mau menggunakan susu no fat, oat milk, soy milk, atau almond milk. Saudara juga masih akan ditanya, ukuran gelasnya, kopi yang saudara pesan, small, medium, atau large. Mau menggunakan mug atau gelas kertas untuk dibawa pulang? Semakin rumit dan semakin tidak mudah di masa sekarang untuk membuat keputusan. Kondisi ini semakin diperparah karena terjungkalnya tata nilai dalam dunia di mana kita berada. Apa yang dulu dianggap sebagai sikap yang benar di masa sekarang dapat dipandang sebagai hal yang keliru. Sedangkan apa yang melenceng malah dinilai sebagai hal yang tepat. Orang yang bekerja rajin dan jujur justru dipandang sebagai kebodohan. Sedangkan orang yang pandai menjilat, kalaupun ia bermalas-malasan dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri, malahan akan dipuji-puji dan dianggap sebagai pribadi yang pantas menjadi panutan. Singkat kata, kita berada di dunia gelap dan yang semakin tidak mudah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semakin tidak mudah bagi orang untuk membuat pilihan yang benar dan manusia hidup bagaikan orang kehilangan arah. Alhasil, ia hidup menabrak ke sana dan ke sini. Dalam dunia seperti itu, kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Karena itu, kita memerlukan tuntunan Tuhan. Bagian yang kedua adalah karena Kristus adalah terang dunia. Hal tersebut Tuhan kemukakan dengan jelas dan lugas di ayat 12 tadi. Yaitu dengan berkata, akulah terang dunia. Dia adalah sang terang yang sangat kita perlukan. Sebab sesungguhnya kehidupan di dunia ini bagaikan suatu perjalanan. Itulah perjalanan menyusuri waktu yang tidak dapat kita hentikan. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan, salah satu kebutuhan yang sangat hakiki atau mutlak ia perlukan adalah sarana untuk menerangi jalan di waktu malam. Tanpa cahaya yang menerangi jalan yang ia tempuh, maka perjalanan di malam hari akanlah sangat berbahaya. Hal itulah yang saya alami kesekian tahun yang lalu yang silam. Yaitu ketika saya masih usia SMA bersama adik saya di suatu perjalanan dari sawah pulang ke rumah. Pada saat itu sedang musim panen, di mana hasil panen harus kami angkut secepat mungkin dari sawah. Di saat kami menelusuri jalan setapak di tengah hutan dan gelap, 30 menit sebelum kami tiba di rumah, kami harus melewati kuburan dan di saat itu ada banyak pohon besar dan gelap. Tiba-tiba kami mendengar suara memanggil, "Hoi!" Dan di saat itu kami tidak membawa obor. Di situ kami mengalami dilema. Mau lanjut masih 30 menit lagi. Mau balik ke sawah sudah semakin jauh. Mau berhenti ada suara yang memanggil. Akhirnya kami harus berjalan di dalam rasa takut yang luar biasa. Dan seakan jalan yang kami tempuh itu berjam-jam. Satu hal yang kami harapkan adalah adanya terang atau cahaya yang menerangi jalan kami. Itulah yang Yesus maksudkan dengan berkata, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi. Ia adalah terang yang sangat kita perlukan. Yesus adalah sang terang karena hikmatnya bersifat tidak terbatas. Dalam terang hikmatnya itu ia menuntun kita di setiap langkah yang kita tempuh dalam kehidupan ini. Tuntunannya yang tidak pernah salah. Sebab dia adalah pribadi yang maha tahu. Dalam hikmat dan pengetahuannya yang tidak terbatas itu, ia selalu membawa kita di jalan yang benar dan menolong kita dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dalam kehidupan ini, kita memerlukan tuntunan Tuhan. Karena bagian yang ketiga adalah
Kristus memberi terang kehidupan. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan di ayat yang ke-12 tadi dengan berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Di sini Tuhan Yesus berkata, karena Dia adalah terang dunia, maka siapa yang mengikut Dia akan mempunyai terang kehidupan. Pernyataan ini sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, Yesus kemukakan di bait Allah di kota Yerusalem ketika orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya yang diselenggarakan dengan maksud untuk mengingat pemeliharaan Tuhan ketika umatnya yang menempuh perjalanan di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Di dalam perjalanan sepanjang 40 tahun tersebut, Tuhan menuntun umatnya dengan tiang awan di siang hari yang berubah tiang api di malam hari. Tentang hal tersebut, dalam Keluaran 13 ayat 21 ditulis, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu sebabnya dalam perayaan Pondok Daun, di samping selama 7 hari orang-orang Yahudi harus tinggal di pondok-pondok di luar rumah mereka untuk mengingat bagaimana sepanjang perjalanan di padang gurun mereka tinggal dalam kemah, juga di pelataran dalam bait Allah dinyalakan dian berkaki 7 atau yang disebut sebagai menorah yang berukuran besar guna menerangi seluruh pelataran tersebut. Hal ini adalah untuk mengingat tiang api dari Tuhan yang menuntun umatnya di sepanjang perjalanan di padang gurun tadi. Dalam masa perayaan tersebut, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Bila saudara melihat Yohanes 8 ayat 20, di situ ditulis kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Yang dimaksudkan dengan perbendaharaan di sini adalah kotak-kotak yang disediakan di pelataran bait Allah, tempat umat Tuhan memasukkan persembahan mereka kepada Allah. Di pelataran itulah menorah atau dian berkaki 7, lampu yang berkaki 7 yang berukuran besar dan yang dinyalakan pada hari raya Pondok Daun tadi ditempatkan. Kita dapat membayangkan sementara Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ia mengucapkan kata-kata itu sambil menunjuk menorah yang berada di dekat dirinya. Dengan demikian, ia berkata, apabila Allah dengan tiang api telah menuntun bangsa Israel di padang gurun, maka sekarang Yesuslah sang terang yang menuntun umat manusia di dunia. Menuntun mereka dalam kebenaran sehingga mereka mempunyai terang kehidupan. Yesuslah sang terang yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel di padang gurun yang memberi kehidupan bagi mereka. Demikianlah Yesus sang gembala yang baik menuntun dan menyediakan pemeliharaan bagi kita, kawanan dombanya. Mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api sangatlah diperlukan. Sebab di mana tiang awan dan tiang api itu berada, di sanalah menyediakan makanan, yaitu dalam bentuk mana atau roti dari surga dan air bagi umatnya. Demikianlah Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan. Sesungguhnya kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Dan kita wajib mengikuti tuntunan itu. Di dalam kesadaran tentang pentingnya hidup mengikuti tuntunan Yesus. Pribadi yang hikmatnya tidak terbatas itu. Maka di sepanjang bulan ini saya mengajak kita untuk hidup dalam tuntunan terangnya. Atau guide his by light. Hanya dengan demikian barulah tahun ini dan sepanjang kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang level up. Yaitu semakin meningkat dalam sukacita,
kebahagiaan, dan kualitas kehidupan. Itulah kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ketiga yang sedang kita jalani, dan sebulan lagi kita akan merayakan Jumat Agung serta Minggu Paskah. Padahal rasanya baru beberapa saat lalu kita merayakan Natal dan Tahun Baru, dan sebentar lagi kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, serta kebangkitannya dari kematian. Sehingga benarlah kata Virgil, seorang penyair Romawi yang hidup 2200 tahun yang lampau, yaitu Tempus Fugit. Frasa dalam bahasa Latin yang artinya waktu berlalu dengan sangat cepat atau time flies. Guna menyiapkan hati untuk menyambut hari Jumat Agung dan Paskah tersebut, maka mulai minggu depan, yaitu mulai tanggal 9 Maret, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah yang di dalam kalender gereja di seluruh dunia berlangsung selama 40 hari. Yaitu untuk mengingat 40 tahun perjalanan umat Tuhan di padang gurun. Dan 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun sebelum ia memulai pelayanannya di dunia 2000 tahun yang silam. Itulah masa di mana kita menyiapkan hati untuk menyambut dan mensyukuri kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas dalam pengorbanannya di kayu salib, dan kuasanya yang tidak terbatas sebagaimana yang terbukti melalui kebangkitannya dari kematian. Di dalam minggu-minggu Prapaskah tersebut, saya akan mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan doa puasa bersama setiap pagi, Senin sampai Sabtu, kecuali hari Jumat, pukul 5 sampai pukul 6 WIB, secara online via Zoom. Dengan menyadari betapa kita memerlukan tuntunan Tuhan Yesus, Sang Terang dunia itu. Sekarang mari kita berdoa. Kita datang kepadanya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang begitu besar atas diri kami. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Dan dengan segala ketidakterbatasan-Mu, kuasa-Mu dan hikmat-Mu, Engkau mau datang ke dunia ini ya Tuhan, bahkan rela mati di salib, dan Engkau bangkit di antara orang mati, dan Engkau menuntun orang-orang yang hidup percaya kepada Engkau, yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Engkau rela memberi diri-Mu untuk menuntun kami, sebab Engkau adalah terang dunia ini yang menerangi jalan hidup kami di tengah kegelapan dunia ini, yang membawa kami semakin hari tidak semakin merosot, tetapi level up ya Tuhan kami, semakin ke tingkat lebih tinggi. Hidup kami akan menemukan kebahagiaan dan sukacita di tengah segala keadaan, karena Tuhan Sang Terang dunia ini bersama dengan kami, menuntun dan memimpin langkah demi langkah kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Itu sebabnya kiranya Tuhan tolong kami dengan tangan-Mu yang hebat dan dahsyat itu, tak lepas dari hidup kami. Engkau genggam erat kami, dan kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, hari ini diberikan kita kesempatan untuk mengambil roti dan anggur, agar kita senantiasa dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus itu, hidup kita semakin melekat kepada Dia, hidup kita semakin akrab dengannya, dan kita senantiasa hidup mengikut Dia apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kiranya kita meneduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kiranya kita datang dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan. Dan kalau kita menyimpan kesalahan orang
yang bersalah kepada kita atau yang pernah menyakiti kita, kiranya juga kita mengampuni mereka sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita diam sejenak 30 detik. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang mengampuni segala dosa dan kejahatan kita, dan yang memberikan kita jaminan akan hari depan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang memelihara hidup kita dan menuntun memimpin kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan yang memungkinkan kami menjadi pribadi yang hidup mengenal akan Engkau dan mengasihi dan mencintai-Mu ya Tuhan kami. Karena kasih-Mu itulah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan dengan segala pengorbanan-Mu sampai mati di salib, dan 3 hari kemudian Engkau bangkit di antara orang mati. Itulah yang memberikan jaminan bagi kami bahwa hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, dan yang memberikan jaminan kepada kami bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini. Dan kiranya kita menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Dia. Tangan yang hebat, terulur bagi kita untuk menuntun dan memberkati kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah-Mu bagi kami. Buat penyediaan yang sempurna atas hidup kami. Dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkurang atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Sungguh sempurna ya Tuhan kami. Bahkan setelah kami akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menuntun dan memimpin langkah demi langkah kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu. Tanda kami berserah kepada Engkau. Dan kami sangat percaya bahwa tangan yang terulur itu dipenuhi dengan segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.